Pernah dengar istilah bonking? Istilah ini sering banget dipakai untuk mengartikan ketika badan sudah tidak mampu lagi mengeluarkan tenaga karena sudah kehabisan energi. Sekarang izinkan gue berbagi tips untuk menghindari bonking ini. Sebelum gue membagikan tips-tipsnya, gue mau memberi sebuah gambaran betapa pentingnya fueling untuk atlet-atlet endurance. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, gue mau bercerita sedikit tentang event yang juga sebentar lagi akan dilakukan di Indonesia, yaitu event Bentang Jawa. Event ini udah sangat terkenal di Indonesia, bahkan pada tahun 2023 lalu juga ada peserta internasional yang bernama Boru, dan dia kebetulan menang event saat itu. Selain dari persiapan mental dan sepeda, makan juga merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pesepeda-pesepeda ultra endurance. Bayangin aja, Bentang Jawa itu distance-nya atau jaraknya kurang lebih 1.500 km dan harus diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari. Yang mana rute-rutenya juga bukan rute datar aja, tapi ada naik ke gunung. Bahkan dari cerita-cerita yang udah-udah, di ujungnya itu harus melewati tanjakan jemplang yang panjang dan terjal. Nah, buat yang belum pernah ke Jemplang, itu boleh dicobain. Rata-rata gradiennya itu kurang lebih ya, pokoknya di atas 20% dan itu beberapa kilometer. Awal tahun 2024 lalu, gue berkesempatan untuk menjajal tanjakan Jemplang itu, dan gue harus nuntun sepanjang kurang lebih 1 kilo. Dengan catatan, gue tidak membawa supply-supply ya, karena gue kesana benar-benar pure hanya bersepeda aja. Beda sama nanti teman-teman yang ikut Bentang Jawa, mereka harus bawa baju, supply, dan juga mereka tidak disupport oleh tim mereka, mereka benar-benar harus berjuang sendiri. Dan juga sebagai gambaran, waktu gua nanjak ke Jemplang itu, kondisinya adalah fresh dari hotel, langsung pergi ke daerah Tanjakan Jemplang. Sedangkan yang buat Bentang Jawa ini, mereka itu sudah ada di ujungnya, karena kan posisi Jemplang itu naik ke Bromo, mulainya dari Anyer. Jadi kebayangkan udah berhari-hari goes segitu jauhnya harus nanjak. Kita ambil aja catatan waktu Mas Zaki Wardana yang finish dengan waktu 87 jam di tahun 2022. Sebagai konteks, kalau kita goes santai sehari-hari selama 1 jam, anggap aja bakar kurang lebih 400 kalori ya. Berarti kalori yang dibutuhkan buat Mas Zaki menyelesaikan Bentang Jawa di tahun 2022 adalah 87 dikali 400 kalori. Berarti itu 34.800 kalori. Jangan lupa, 34.800 kalori tersebut adalah kalori yang dibutuhkan untuk goesnya aja. Sedangkan tubuh itu kan juga berfungsi bukan hanya goes kan. Pasti ada saat-saat kita duduk, kita tidur, itu kan semua membutuhkan energi. Ini disebut sebagai BMR atau dikenal sebagai basal metabolic rate. Anggap aja BMR kita kurang lebih 1.500 kalori per hari. Yang artinya, dalam 3,5 hari kebutuhan kalori BMR-nya Mas Zaki saat itu adalah 5.250 kalori. 3,5 hari dapatnya dari mana? 87 jam dibagi 24. Maka total kalori yang dibutuhkan adalah 40.050 kalori. Ya, kita bulatin aja 40.000 kalori. Hitungan ini benar-benar hitungan yang tidak memperhitungkan banyak faktor yang lainnya. Yang tadi kita hanya mempertimbangkan bahwa dia goesnya santai dan BMR-nya 1.500. Tetapi yang namanya orang aktif olahraga itu nggak ada yang bakarnya hanya 1.500 kalori ketika dia diem. Pasti lebih dari itu. Supaya kita lebih paham lagi, 40.000 kalori itu seperti apa sih kalau dalam bentuk makanan. Nah, sekarang kita lihat daftar makanan yang gue ambil dari restoran cepat saji. Dari list ini, kita bisa lihat yang kalorinya paling besar adalah spaghetti bolognese. Berarti, Mas Zaki itu membutuhkan sekitar 45-46 porsi spaghetti bolognese. 40.000 kalori dibagi 885 kalori. Kalau kita bagi lagi ke dalam satu hari, sekitar 15-16 porsi. Kebayang nggak sehari makan 15 porsi spaghetti bolognese? Semoga udah tahu nih, udah paham arah-arah ceritanya mau kemana. Pentingnya fueling atau makan selama event-event seperti ini. Nah, sekarang gue mau mulai berbagi tips-tipsnya bagaimana cara kita untuk tetap bisa makan di jalan selama bersepeda. Tips yang pertama adalah kita membawa gel atau snack bar dari rumah. Gel atau snack bar ini banyak dijual di marketplace ya. Kita bisa beli dulu, lalu kita hitung kebutuhannya berapa. Itu mungkin bisa jadi satu topik lagi nanti kalau kita bagaimana menghitung keperluannya. Selain itu, gel itu juga simple dan ringkas untuk dibawa ya. Khususnya kalau gue pribadi, gue lebih senang yang bentuknya gel. Karena lebih mudah ditelan juga. Coba kalau kita bayangin, kita lagi race, cukup ngos-ngosan. Lalu kita harus buka snack barnya, yang mana biasanya udah meleleh juga. Lengket-lengket, harus kita kunyah. Padahal mungkin kita dalam keadaan yang nafas aja udah cukup sulit. Kelebihan lainnya dari gel adalah
kita bisa memasukkan gel ke dalam bidon dan dicampur dengan air yang akan kita minum. Jadi, sembari kita isi energi dari gelnya, sembari kita juga menghidrasi tubuh kita. Tapi kelemahan dari gel ini adalah kalau misalnya kita goesnya super panjang, yang durasinya udah di atas 2 jam, kita tuh biasa suka merasa lapar gitu loh. Nah, kalau gue pribadi, kalau gue udah merasa lapar, walaupun gue minum gel 2-3 ditenggak sekaligus, tetap rasanya badan itu lemes. Jadi, biar bagaimana, biasanya tetap gue akan ada makanan padat lah. Tips nomor 2, yaitu belanja makanan di minimart. Bisa aja kadang kita lupa bawa gel, padahal kita udah beli. Namanya manusia, ada aja lah yang kejadian biasanya lupa-lupa seperti itu. Kita nggak perlu khawatir, kita melipir aja ke minimart yang ada di sepanjang jalan. Apa sih alternatif yang bisa kita pakai? Pada dasarnya, semua makanan yang merupakan sumber karbohidrat, semisal biskuit, wafer, bolu, atau cemilan-cemilan lain yang mudah dibawa dan ditelan. Apakah makanan-makanan tersebut adalah alternatif dari gel atau snack bar? Ada bagusnya kita memahami dulu bahwa karbohidrat itu adalah sebuah payung terminologi. Kategori di dalam karbohidrat itu ada banyak. Nah, yang paling sering kita temukan kalau dari makanan-makanan yang natural, bentuknya biasanya glukos dan fruktos. Kalau glukos itu dari segala jenis gandum itu mie, roti, yang tepung-tepung seperti itu glukos. Lalu yang satu lagi adalah fruktos, yaitu yang dari buah-buahan. Kalau dalam gel, biasanya kita akan menjumpainya dalam bentuk maltodextrin. Tanpa kita harus membahas apakah ini sehat atau enggak dan segala macam, karbohidrat yang kita konsumsi saat kita berolahraga itu diprosesnya sama. Apalagi kalau kita lagi berolahraga, nggak sempet untuk disimpan dalam tubuh. Kita makan, diproses langsung jadi energi. Nah, jadi bisa dibilang, efek ketika kita mengkonsumsi gel atau cemilan dari minimart atau kue-kue dan segala macam, secara mendasar efeknya sama, yaitu memberikan kita energi. Tips yang nomor 3, membawa minuman yang berkalori. Bisa aja kan kita misalnya nggak punya gel, ada beberapa kenalan gue yang nggak bisa makan banyak. Atau kalau misalnya lagi di atas sepeda, bahkan makan gel aja bisa, ya organnya ada yang sakit lah. Nah, jadi kalau yang seperti ini, bisa jadi minuman berkalori ini adalah alternatif. Nah, minuman-minuman berkalori ini apa aja? Contohnya, minuman-minuman boba, teh susu, kopi gula aren. Minuman-minuman seperti itu udah pasti bisa jadi sumber energi selama kita bersepeda. Tapi perlu kita pertimbangkan. Bayang nggak kalau kita minuman boba itu diminum saat udah anget? Karena kan kita goes itu pasti panjang ya kalau yang namanya sampai kita perlu refueling itu. Pasti udah kejemur panas dan segala macem. Rasanya sih kayaknya udah nggak oke banget deh, udah nano-nano. Beberapa alternatif nih, mungkin gue bisa kasih 2 lah. Yaitu kita bisa isi bidonnya dengan air kelapa. Kenapa air kelapa? Karena selain ada karbohidratnya, juga ada elektrolitnya. Lalu yang satu lagi adalah air madu atau air gula sekalian. Jadi gula putih dimasukin ke bidon, aduk. Udah, itu langsung jadi minuman berkalori yang bisa kita pakai membantu badan kita fueling. Jadi, dari ketiga tips ini, kalian bisa coba masing-masing mana yang lebih cocok buat kalian. Oke, segitu dulu aja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan juga bagi teman-teman yang ikut Bentang Jawa, stay safe, finish strong, dan sehat selalu.